Ini gimana, Pi? Tes. Buge nyala apa urung? Banyak amat sih kok. Banyak fit. Hanya kan dari tuh galon kan akhirnya terus nonton. Nyertain certain baju gue. Rantai baju kotokan. Ini harusnya udah bumper. Udah ya? Tapi ampun gak sih tinggal nanya. Tapi ini yang keduanya dimatiin dulu kan? Mau lihat? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabar kalian? Alhamdulillah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Di sini ada yang belum datang? Ada. Kemungkinan terlambat ya dalam perjalanan. Baik, di sini Bapak Guru akan membawa materi dengan maaf dan memaafkan. Jadi itu dari maaf itu adalah ungkapan atau tindakan untuk mengakui kesalahan dan meminta pengampunan kepada orang yang kita sakiti atau yang kita rugikan. Contohnya itu kayak, maaf ya, aku tidak sengaja melakukan itu. Contohnya kayak merusak barang temannya sendiri atau menghilangkan barang temannya sendiri. Terus untuk yang memaafkan itu, memaafkan adalah menerima permintaan maaf dari orang lain. Tidak lagi menyimpan kesalahan dan memberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Jadinya itu kayak, iya tidak apa-apa, aku maafin gitu. Nah, di sini juga Bapak Guru sudah memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kayak tidak sengaja menjatuhkan buku teman, lalu meminta maaf dan dimaafkan, dan berselisih pendapat dengan teman, lalu saling meminta maaf, dan meminjam barang teman, lalu mengembalikannya saat diminta dan meminta maaf, dan menyakiti perasaan teman dengan perkataan lalu meminta maaf dan dimaafkan. Baik, di sini Bapak Guru ada apa ya? Bapak Guru di sini akan membagikan sebuah apa ya namanya? Sebuah dalam diskusi gitu. Jadinya itu nanti Bapak Guru meminta 2 kelompok untuk mendiskusikan yang pada gambar ini. Nanti setelah diskusi gambar tersebut, dari perwakilan kelompok ini akan mempraktikkan maju ke depan dan menunjukkan kepada teman-temannya. Silakan untuk kelompok satu mana? Satu ini ya? 2. Oke, terima kasih. Waktunya 2 menit ya.
Oke. Gue sama Alfi. Makasih. Terus aja. Aku sih nggak gigi ya. Gigi. Kamu yang tersinggung. Aku yang berarti aku di situ mau Mm-mm. apa nih? Nah, nanti kan si Alfi kan kayak minjem barang kamu nanti pakai ini kamu pura-pura apa aja dia akan maafin gitu. Dia minjem barang pulpen misalnya. Mm-mm. Nanti sebalik kayak gitu. Oke baik, waktunya sudah habis. Untuk kelompok 1 perwakilannya silakan maju ke depan. Dan kelompok 2 perwakilannya. Oke, di sini kelompok 1 mendapatkan sebuah apa? Alfi? Contoh? Salah menyakiti perasaan teman. Oke, bagaimana contohnya? Alfi? Novel, kamu tadi menyakiti perasaanku, aku jadi tersinggung. Maaf. Karena aku telah bikin yatim. Ya nggak apa-apa dimaafin. Aku memaafkanmu Novel. Terima kasih Mas Alfi. Sama-sama. Oke, dari contoh tersebut yang meminta maaf siapa? Nopal? Oke, untuk yang memaafkan, Alfi apa nama Nopal? Alfi. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 perwakilannya. Maaf, penggarismu aku pinjam, tapi tidak sengaja aku patahin. Biasa, apa-apa. Ya aku maafin. Baik, terima kasih. Oke, dalam subjek tersebut yang meminta maaf siapa? Nopal. Dan yang memaafkan Alfi. Oke, baik. Kita beri apresiasi dulu kepada teman-teman kita. Terima kasih atas partisipasinya Alfi dan Nopal. Baik, di sini Bapak Guru sudah selesai pembelajaran hari ini. Untuk Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya semuanya sehat. Oh ya anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Nah, di sini Ibu ada satu kasus nih. Jadi ada Raka yang berusaha untuk mengikuti lomba, tetapi ternyata hasilnya tuh tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih perasaan Raka setelah ia mengetahui bahwa dirinya itu gagal dalam lomba? Iya, betul banget. Iya, jadi semisal Raka kan sudah mengikuti lomba, tetapi ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, hal ini juga pasti pernah kalian rasakan ya. Nah, terus lantas sebagai umat Islam nih, kita tuh sikap kita dalam menghadapi keadaan tersebut itu apa sih? Tepat sekali. Hari ini kita akan memahami apa itu sabar,
ujian dan musibah, lalu juga ada bagaimana penerapan sabar dalam kehidupan. Sebentar ya semuanya. Nah, di sini ada juga definisi dari sabar. Jadi sabar ini merupakan sikap mampu mengendalikan diri ketika kita menghadapi kesulitan, nah tetap berada dalam kebaikan. Jadi semisal kita mendapatkan masalah nih, kita tuh tidak langsung marah, putus asa, atau bahkan menyerah, tetapi kita harus tetap melakukan kebaikan. Nah, sabar ini bukan berarti kita pasrah tanpa usaha ya. Misalnya ketika kita mendapatkan nilai yang kurang baik nih, nah kita tuh harus menerimanya dengan ikhlas, lalu mencari tahu apa sih yang kurang dari kita, kenapa kita bisa mendapat nilai yang seperti itu. Lalu juga kita harus berusaha untuk melakukan yang lebih baik. Nah, lalu di sini juga ada definisi dari ujian dan musibah. Nah, ujian ini merupakan berbagai keadaan yang diberikan kepada Allah kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan. Ujian ini bisa berupa yang menyenangkan maupun yang sulit. Lalu juga ada musibah. Jadi musibah ini merupakan peristiwa yang menimpa seseorang dan dapat menyebabkan kesedihan, kehilangan, atau bahkan kesulitan. Misal kayak kita kehilangan seseorang, terus mendapatkan keadaan yang sulit, seperti itu. Lantas sebagai umat Islam juga ada ayat yang menjelaskan mengenai sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Nah, ini itu tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Nah, ayat 155 ini Allah menjelaskan bahwa ketika dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, barangkali, semisalkan kita mendapatkan ini tuh, nah nanti itu kita akan mendapatkan kabar yang gembira dari Allah. Lalu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156 juga kita diajarkan ketika mendapatkan kesulitan kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Nah, kalimat ini itu menjelaskan bahwa semua yang kita miliki itu milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Jadi ketika kita mendapatkan musibah kita harus menerimanya dengan ikhlas dan tetap mengingat kepada Allah. Nah, kita selain itu juga ada beberapa penerapan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini itu ada mengendalikan emosi, lalu menerima keadaan dengan baik, tapi bukan berarti kita itu kayak pasrah gitu ya. Lalu juga tidak mudah menyerah, tetap berusaha mencari solusi, tetap berdoa demi Allah, serta menjaga diri agar tetap melakukan yang terbaik. Nah, kita kembali ke kasus Raka yang kita lihat di awal tadi ya. Karena dia ada Raka yang mengikuti lomba cerdas cermat, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Nah, kan tadi juga Ibu udah menjelaskan nih tentang sabar, ujian musibah, terus juga ada penerapannya. Nah, menurut kalian nih sikap yang seharusnya Raka lakukan ketika ia mendapatkan kabar yang seperti itu, ada yang mau menjawab nggak? Oke, Mbak Tias. Ya, jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita itu harus bersabar, tetap berusaha, dan tidak menyerah, Bu. Yeay, bagus sekali, tepuk tangan buat Mbak Tias. Nah, betul sekali. Jadi Raka itu boleh merasa sedih dan kecewa karena itu memang hal yang wajar ya. Tetapi Raka juga perlu mengendalikan dirinya, terus menerima hasil, mencari kekurangan, serta berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Jadi sikap Raka itu memang harus bersabar, tidak mudah menyerah, dan tetap berusaha. Nah, dari kasus Raka juga kita dapat melihat bahwa sabar itu bukan berarti berhenti berusaha, tetapi karena bersabar kita dapat menghadapi kegagalan dengan tenang dan dapat tetap mencoba untuk memperbaiki diri. Oh iya, sebelum akhir pembelajaran, kita mendapatkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa
sabar itu merupakan bahwa ujian dan musibah itu merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat diduakan, tidak dapat ditinggalkan. Ya, jadi itu tuh untuk menguji keimanan kita. Nah, mulai Quran surat Al-Baqarah kita diajarkan untuk tetap bersabar. Lalu juga jika mendapatkan musibah kita harus mengucapkan apa teman-teman? Iya, betul sekali. Oke, karena kalian sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumbuyu bae sibal. Cek. Ngope. Iya, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah semuanya nihil, teman-teman? Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan materi beserta menampilkan video animasi interaktif yang di depan ini, saya akan membagi kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini terdiri dari 2-3 orang. Berarti saya membagi sekitar 5 kelompok. Mau saya bagikan atau milih sendiri? Oke, berarti kalau milih sendiri berhitung 1-5. Ya udah. Sini aja. Nanti 1-2 kelompok 1-2 kelompok 2, 3, 4, ini yang terakhir 5. Seperti itu, atau ada saran lain dari anak-anak? Oke, baik. Seperti ini aja nggak apa-apa. Nanti untuk diskusinya bisa menyusul. Oke, selanjutnya Pak Guru akan menontonkan video animasi interaktif ini berupa materi. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Pembelajaran akidah akhlak kali ini. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar akhlak seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari peran orang tua dan guru. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada mereka
membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Adab kepada orang tua antara lain patuh, berkata sopan, membantu, dan tidak menyakiti hati mereka. Kita tidak boleh berkata kasar atau membantah orang tua, karena itu termasuk akhlak tercela. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu dan membimbing kita menuju masa depan yang lebih baik. Adab kepada guru adalah menghormati, mendengarkan, tidak memotong pembicaraan, dan melaksanakan nasihatnya. Tidak menghormati guru, seperti tidak memperhatikan atau melawan, akan mengurangi keberkahan ilmu. Dengan beradab kepada orang tua dan guru, hidup kita akan penuh berkah dan ilmu menjadi manfaat. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Bagaimana dari video yang tadi, anak-anak menyenangkan bukan? Oke. Jadi setelah kalian menyimak video tersebut, langsung saja Pak Guru akan membagikan berupa soal, tapi soalnya dalam bentuk mystery box. Jadi perwakilan tadi kan udah dibagi kelompoknya. Perwakilan satu untuk maju ke depan, untuk saya kocok, terus kalian ambil. Dari perwakilan kelompok satu dulu, silakan. Silakan. Langsung di sana aja, Mbak. Iya, Pak. Sebutkan ya, itu nomor berapa, soal nomor berapa, silakan. Yang sebelah sini, Mbak. Iya. Iya, yang belakang. Oke, baik. Yang sebelah sini. Dan yang terakhir, silakan. Nanti bilang itu soal nomor berapa, Nggih? Yang sebelah sini nomor berapa? Nomor 2. Oke, silakan. Sebelah sini? Nomor 1, Pak. Nomor 1, silakan. Nomor 6. Sebelah. Sebelah sini nomor berapa? Nomor 4. Oke. Tadi sama mana? 3. Terakhir. Oke, baik. Diskusi 1 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke, waktu tinggal 5 detik lagi. Oke, baik. Waktu sudah selesai. Saya mau nunjuk kelompok nomor 5. Dibacakan dari situ aja, Mas. Siap. Baik, untuk soalnya bagaimana seharusnya sikap seorang murid saat guru sedang menjelaskan pelajaran di dalam kelas. Lalu untuk jawabannya, hasil diskusi kami, seorang murid seharusnya menghormati guru dengan cara mendengarkan penjelasan dengan baik, memperhatikan dan tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan materi. Baik, bagaimana dari jawaban kelompok 5? Apakah benar sesuai dengan materi yang tadi disampaikan? Betul, terima kasih dan BO plus untuk kelompok 5. Selanjutnya saya mau nunjuk yang belakang sendiri untuk membacakan soalnya. Enggak apa-apa, silakan. Iya. Soalnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ahlak tercela terhadap orang tua menurut materi dalam video tersebut. Jawabannya, ahlak tercela terhadap orang tua meliputi tindakan seperti berkata kasar kepada mereka atau membantah nasihat dan perintah mereka. Oke, baik, jawabannya apakah betul? Betul, beri oplos untuk kelompok 4.
Dan selanjutnya yaitu evaluasi. Jadi kita sebagai siswa atau anak harus berbakti kepada orang tua dan guru ya anak-anak, karena itu sudah dianjurkan Rasulullah SAW. Baik, seperti itu. Sekian saya tutup pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ibu lihat-lihat anak ibu ini udah berangkat semua ini, rajin-rajin sekali, Masya Allah luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai puasa Nah, anak-anak ibu semua ini kira-kira udah pernah melaksanakan puasa Ramadan atau belum? Sudah. Oke, luar biasa sekali. Kecil-kecil cabai rawit masih kecil udah berani mencoba puasa. Oke, ibu ingin mendengar pengalaman dari salah satu anak-anak ibu ini ketika kalian melaksanakan puasa. Siapa yang mau cerita? Oke, Aziza, boleh. Jadi waktu bulan puasa Ramadan kemarin aku belajar berpuasa. Awalnya aku merasa lapar dan haus, tapi aku berusaha tetap sabar sampai waktu berbuka. Terus aku juga membantu ibu di rumah. Nah, dari puasa ini aku belajar jadi anak yang sabar dan bersyukur. Oke, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan buat teman kita. Nah, dari cerita Aziza, kita bisa belajar walaupun sedang puasa nih, lemes, belum makan, belum minum, tapi masih mau berkegiatan seperti membantu orang tuanya. Jadi teman-teman semua juga boleh seperti Aziza ketika berpuasa ya. Nah, kita sekarang sudah mendengarkan pengalaman dari teman-teman kita. Sekarang ibu akan menjelaskan materinya. Jadi sebenarnya apa sih itu puasa? Puasa itu menahan makan dan minum dan juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oke. Nah, puasa juga ada syarat-syarat wajibnya. Salah satu syarat wajibnya itu ada beragama Islam, sudah baligh, lalu berakal dan juga mampu. Nah, ibu kasih contoh, ketika ada teman kalian yang sedang sakit, terus dia nggak bisa nih berpuasa, itu sudah memenuhi syarat puasa atau belum? Belum ya anak-anak, karena anak tadi itu sedang sakit, jadi dia tidak mampu melaksanakan puasa. Nah, puasa juga ada hal-hal yang bisa membatalkan. Salah satunya yaitu ketika kita tiba-tiba minum dan juga makan. Menurut anak-anak nih, ketika kalian sedang berpuasa, lalu kalian itu dalam keadaan dimana tidak ada yang melihat kalian sama sekali. Terus kalian haus dan di situ ada minuman, tapi kalian tidak
minum sama sekali. Itu termasuk sikap yang baik atau tidak? Baik. Betul. Nah, puasa juga bukan hanya mengajarkan kita untuk menahan minum, menahan lapar, akan tetapi juga mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal baik seperti tadi, jujur dan juga disiplin, sabar, dan lain-lain. Oke, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kalau di antara kalian bisa menjawab, nanti kalian boleh menempelkan bintang Ramadan ini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, coba sebutkan 2 syarat wajib melaksanakan puasa. Siapa yang bisa menjawab? Oke, boleh. Apa? Syarat wajibnya yaitu Islam dan juga balik. Oke, boleh maju ke depan, ditempelkan bintang-bintangnya. Itu kan. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kalian yang udah berani menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang tahu apa yang harus dilakukan sebelum melaksanakan puasa? Siapa yang bisa menjawab, ayo? Ya, Apa? berniat puasa. Betul, boleh maju. Iya, menempelkan bintang ya, seperti teman kamu tadi. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, itu sekarang coba sebutkan 2 hal yang membatalkan puasa. Oke, boleh. Makan dan minum dengan sengaja. Betul sekali, ayo maju. Ini aja nih. Oke, boleh tepuk tangan anak-anak ibu semuanya. Nah, kayak hari ini kita sudah belajar tentang puasa. Semoga kedepannya anak-anak ibu semua lebih rajin lagi ya, puasanya harus full 1 bulan. Oke, mungkin ini saja yang bisa ibu sampaikan. Kalau ibu ada kurangnya, ibu minta maaf. Terima kasih anak-anak ibu semua sudah mau berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Sekian ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tolong teman-teman karena itu nggak masuk ke frame ya. Ini yang sebelah sini maju ke depan. Terus yang ini maju ke sini. Iya, yang grup. Dan nanti pas ngajar juga masuk ke Siapa ya? Aku.
salah dijawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya murid-murid hebat? Oke, baik. Kita sekarang masuk ke kelas 7 akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sudah siap? Siap. Oke. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini nggak kelihatan ya? Oke, ini saya bagikan ya. Ini untuk 1, ini yang 2. Ya, kita akan bersama-sama belajar mengenai sholat dan juga zikir. Teman-teman di sini murid-murid semua sudah tahu ya apa itu sholat dan apa itu zikir ya? Ya, oke. Ada yang mau menyampaikan makna sholat itu apa? Silakan Mas Noval. Apa makna sholat menurut pemahaman Mas Noval? Baik, makna sholat menurut pemahaman saya itu mendekatkan diri kepada Allah. Oke, siap. Kalau menurut Mas Mirza, makna sholat itu apa? Makna sholat itu mendekati kita kepada Allah. Ibadah wajib untuk mengingat Allah. Iya. Subhanahu wa ta'ala. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Ya, di sini kan ada 2 infografis ya, teman-teman. Jadi untuk yang sebelah sini yang tadi Pak Guru sudah berikan infografisnya itu menjadi kelompok 1 dan yang sebelah sini menjadi kelompok 2. Silakan murid-murid itu amati dari kedua infografis ini kira-kira bagaimana kalau yang ini sebelah sini sholat, yang sebelah sini tentang zikir ya. Nah, itu bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan bagaimana zikir itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Ya, silakan untuk berdiskusi masing-masing kelompok 1 menit cukup ya? Oke, silakan. Dulu jawab ya. Hah? Iya, zikir. Ini yang sholat ya berarti ya? Yang zikir. Sholat kayaknya loh tadi. Pesanku lihat. Sholat ya. Oke, sudah cukup ya? Sudah punya jawabannya masing-masing? Sudah. Oke, kalau dari kelompok 1, Mbak Lulu, jawabannya apa? Zikir membuat hati lebih tenang dan selalu ingat kepada Allah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Mas Mirza, jawabannya apa? Yaitu sholat mengingatkan kita kepada Allah dan melatih kita untuk taat. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, tadi kalian sudah sama-sama berdiskusi tentang bagaimana sholat dan juga zikir itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Secara bahasa sendiri, sholat dan zikir itu merupakan kedua ibadah, dan sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Seperti yang teman-teman semuanya ketahui bahwa sholat itu merupakan perintah dari Allah langsung. Perintah dari Allah langsung. Ketika itu dalam waktu hanya 1 malam, Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dan ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat yang pertama kali, itu beliau diperintahkan oleh Allah itu 50 rakaat. 50 rakaat, coba bayangkan kita sebagai umatnya ketika menjalankan sholat 50 rakaat dalam 1 hari itu bagaimana? Capek ya. Nah, terus ketika turun setelah dari Sidratul Muntaha,
turun ke langit 7 itu dikasih saran sama Nabi Musa. Nah, sama Nabi Musa dikasih saran, sesungguhnya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa itu mengatakan bahwa kamu itu mampu 50 rakaat tapi tidak dengan umatmu. Makanya Nabi Musa memberikan saran untuk kembali lagi kepada Allah, menghadap kepada Allah ke langit Sidratul Muntaha untuk kembali menegosiasi bahwa 50 rakaat itu terlalu banyak untuk umatku. Jadi Nabi Muhammad naik kembali ke Sidratul Muntaha, lalu langsung menghadap kembali ke Allah, dikurangi lagi sama Allah, dikasih diskon jadi 45 rakaat. Dan itu terus-terusan sampai akhirnya sekarang kita sama-sama melaksanakan kewajiban sholat sebanyak 5 waktu. Apa aja 5 waktu itu? Subuh, asar, maghrib, isya. Oke. Dari ke-5 rakaat dari 5 sholat waktu itu semuanya totalnya ada berapa rakaat? 17 rakaat ya. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu semuanya totalnya 17 rakaat. Di sini semua sudah melaksanakan sholat? Sudah. Alhamdulillah. Nah, setelah melaksanakan sholat itu kita dianjurkan untuk melaksanakan zikir. Nah, zikir yang dianjurkan itu yang pertama ada istighfar. Istighfar bacanya gimana? Oke, istighfar. Setelah beristighfar, kita mengucapkan tasbih. Tasbih gimana? Oke, selanjutnya ada tahmid. Tahmid gimana? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada takbir. Nah, itu dari ketiga itu ada tasbih, tahmid, dan juga takbir diucapkan 33 kali. Setelah itu boleh menggunakan tahlil 50 kali atau 100 kali semampunya kalian. Setelah itu baru berdoa apa yang kita minta, itu nanti insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Oke, begitu mengenai materi dari kita kali ini. Harapan dari Pak Guru dari apa yang telah kita pelajari tadi tentang sholat dan zikir, karena ini sudah termasuk khususnya sholat itu sudah menjadi kewajibannya kita. Harapan Pak Guru murid-murid semua di sini bisa menerapkan atau melaksanakan kewajiban itu bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga menjadi kebiasaan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, berangkat semua ya? Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, kalian pernah tidak dititipin uang atau barang sama teman dan kita menjaganya dengan baik sampai akhir? Pernah, Ibu. Gimana? Disimpan dengan baik atau tidak? Iya, disimpan sampai temannya balik. Iya, ya jadi kita di sini akan mempelajari tentang amanah dan jujur.
Nah, tujuan pembelajarannya itu bisa menjelaskan pengertian amanah dan jujur secara bahasa istilah, membedakan makna amanah dan jujur menurut bahasa Arab Indonesia, dan juga menunjukkan contoh sikap dari sikap amanah dan juga jujur. Nah, sekarang masuk ke pengertiannya ya. Jadi, pengertian amanah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Nah, sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, ya. Lulu sama Ariana kenapa ngobrol terus? Iya, tolong diperhatikan ya. Nanti dilanjutkan lagi. Nah, selanjutnya masuk ke contoh dari sikap amanah. Yang pertama ada apa? Ya, menepati janji dan juga melaksanakan tugas dengan baik. Ya, sekarang langsung ke pengertian jujur. Jadi secara bahasa, jujur dalam bahasa Indonesia itu berarti tidak berbohong, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata sidik yang berarti berkata benar. Nah, sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Mbak Amira ngantuk. Maaf Bu, semalam saya begadang. Begadang sampai jam berapa? Sampai jam 1 Bu. Iya, walaupun ngantuk-ngantuk tapi tetap fokus ya. Iya Ibu, baik. Coba duduk yang tegap. Ya, tolong perhatikan lagi ya. Nah, selain itu ada juga contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada apa? Tidak menyontek saat ujian. Kemudian mengakui kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja ya kepada kalian. Jadi di sini berisi kasus tentang Rian, seorang bendahara kelas. Jadi di situ dia menjaga uang kas kelas dengan baik. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Jadi di situ ada pertanyaan sikap apa yang ditunjukkan, mengapa sikap tersebut dimiliki oleh Rian, dan lain sebagainya. Tolong kerjakan semampu kalian ya. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, dari hasil analisis kalian, Ibu mau tanya dulu. Sikap yang ditunjukkan Rian dalam kasus tersebut apa? Amanah. Ya. Bertanggung jawab, Ibu. Ya, selanjutnya bagaimana cara kalian menerapkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga barang yang dititipkan, mengembalikan dengan tepat waktu, Ibu. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Sabita. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan perbedaan pengertian amanah dan juga jujur secara bahasa dan istilah? Saya Bu. Ya, apa coba? Amanah itu soal menjaga kepercayaan. Kalau jujur itu soal kesesuaian ucapan dan kenyataan Bu. Iya, bagus. Terima kasih ya sudah berani menjawab. Ya Bu. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu jadi sikap amanah yaitu sikap yang dapat dipercaya, dan sikap jujur adalah sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi
Keduanya ini termasuk sifat wajib Rasul, yaitu sifat sidik dan amanah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Nah, sekian dari Ibu ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ibu lihat ini sudah berangkat semua, pastinya sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Jadi anak-anakku yang ibu sayangi, di sini ibu ada mempunyai gambar. Ada beberapa gambar. Nah, di sini ini ada gambar apa? Membantu orang tua. Iya betul, membantu orang tua. Oh iya betul sekali, menyapa orang tua, membantu orang tua. Nah, ada yang bisa menambahkan di sini juga ada gambar apa? Menjaga pandangan dari lawan jenis, Bu. Betul sekali, menjaga pandangan dari lawan jenis. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita itu bisa melihat bahwasanya ketika kita bertemu dengan orang, baik itu orang yang lebih tua, baik itu orang yang lebih muda, ataupun dengan teman sebaya, kita itu punya tata cara, kita itu punya yang namanya etika. Betul sekali, pinter banget sih anak-anak ibu ini. Ada yang namanya etika. Nah, jadi pada hari ini kita itu akan belajar etika pergaulan dalam Islam. Ya, diantaranya itu ada etika pergaulan dengan orang yang lebih tua, ada etika pergaulan dengan teman sebaya, dan ada juga etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Nah, di sini juga ibu ada amplop nih, ada amplop misteri. Kira-kira isinya apa? Emas? Bukan. Hadiah? Oh, tentu saja, betul sekali, karena ini adalah apa ya, sebagai bentuk kasih sayang ibu kepada kalian. Ibu mempersilahkan kepada perwakilan dari kalian untuk maju ke depan mengambil amplop. Oke, satu lagi dari perempuan, silakan.
Nah, karena kalian sudah Ibu beri kejutan, jadi Ibu akan bagikan tugas untuk kalian. Nih ya tugasnya. Nah, di dalamnya sudah ada berisi tentang sebuah kisah, sebuah kasus yang dimana kasus tersebut sering terjadi di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tugasnya sekarang kalian diskusikan bersama kelompok. Lalu nanti perwakilan dari kelompok tersebut akan maju untuk mempresentasikan. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Gimana? Ada yang bingung? Iya Ibu, ini ada permasalahan yang terdapat pada studi kasus. Iya. Bukalah amplop, bukalah amplop apa sih? Iya. Kan sudah ada ya di amplopnya ya. Yang di depannya, Pak. Iya betul sekali. Ada yang dibingungkan? Paham ya? Oke, sudah semuanya anak-anak? Sudah? Kalau sudah, silahkan dibacakan kasusnya, pertanyaannya beserta jawabannya. Silakan Mas Noval dulu. Baik, dari kasus Dimas memiliki 2 kelompok teman. Kelompok pertama sering mengajaknya belajar dan melakukan kegiatan positif. Tetapi kelompok 2 sering mengajaknya bolos dan mengecek orang lain. Pertanyaannya, kelompok teman manakah yang sebaiknya dipilih Dimas dan mengapa? Jawaban dari saya yaitu beserta teman-teman yang lain, Dimas sebaiknya memilih kelompok pertama karena mengajaknya melakukan kegiatan yang positif. Iya betul. Dalam Islam, kita dianjurkan memilih teman yang baik karena lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi perilaku, kebiasaan, dan akhlak seseorang. Ya betul sekali. Beri tepuk tangan dong untuk Mas Noval. Nah, jadi itu tadi salah satu contoh etika dengan teman sebaya. Bahwasanya kalau kita bersama teman sebaya itu kita harus saling menghormati. Bersama orang tua juga kita harus saling menghormati gitu. Nah, silakan kelompok yang kedua. Ya, langsung aja ya. Jadi dari kelompok 2 Ya. itu ada kasus ini saat bertemu gurunya di sekolah. Fajar sedang bersama teman-temannya. Karena merasa lebih santai, ia berbicara kepada gurunya dengan bahasa yang kurang sopan dan bercanda secara berlebihan. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana seharusnya sikap Fajar kepada guru meskipun berada di luar sekolah? Nah, jawaban kami itu, Fajar seharusnya tetap berbicara dengan sopan, menghormati guru, dan menjaga sikap meskipun berada di luar sekolah. Kedekatan dengan guru tidak menjadi alasan untuk menghilangkan adab dan rasa hormat. Betul sekali. Beri tepuk tangan juga dong untuk Mbak Aziza. Nah, kalau tadi yang kasusnya Mas Noval itu etika bersama dengan teman sebaya. Nah, kasusnya Mbak Aziza ini etika ketika dengan orang tua. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dalam Islam itu sudah mengajarkan kita ketika kita bertemu dengan orang, kita itu harus mempunyai tata cara, kita harus mempunyai aturan, yaitu dengan menerapkan etika-etika yang sudah kalian pelajari tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku yang sudah aktif, yang sudah memperhatikan. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Amin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Ya udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak kelas 12 semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Iya, hadir semua ya hari ini, Ibu lihat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya anak-anak, coba kalian perhatikan ke depan. Ibu ada bawa gambar nih. Ayo, udah lihat semuanya? Sudah. Iya. Ada yang tahu ini gambar apa? Gotong royong. Iya, betul sekali. Pinter banget anak ibu. Jadi anak-anak, gotong royong itu adalah kegiatan sosial ya, yang dilakukan sebagai salah satu bentuk untuk mempererat persatuan antar sesama. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya, sikap toleransi, saling menghargai. Nah, ada kaitannya nih hari ini. Kita mau belajar mengenai penerapan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pertama-tama mungkin dari Ibu mau ngasih sedikit motivasi ya buat kalian, anak-anak. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan keberagamannya. Banyak sekali pulau-pulau ya anak-anak. Perbedaan antara suku, budaya, bahasa, tradisi, maupun bahasa sehari-hari bukanlah alasan untuk kita tidak saling menghargai, mencintai, dan enggan untuk menerapkan sikap cinta tanah air. Tetapi perbedaan inilah ya yang membuat kita untuk saling rukun, menghargai, serta menerapkan sikap cinta tanah air. Iya, pinter sekali. Nah, anak-anak, Ibu di sini tuh pengen kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran ya. Kalian dapat menerapkan tentunya sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu sikap cinta tanah air, apa contohnya, dan bagaimana penerapannya. Nah, yang pertama, Ibu mau nilai kalian dari keaktifan. Bagaimana kalian bekerja sama dengan kelompok. Ini udah dibagi ya, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Iya. Nah, selain Ibu nilai itu, nanti Ibu mau bagiin LKPD ya ke kalian. Oke, langsung aja ya Ibu bagikan. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ingat, harus semuanya ngerjain ya. Nah, selanjutnya nanti di akhir ada games. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Iya. Oke, udah selesai semua ini? Sudah Ibu. Iya, baik. Pintar sekali ya anak-anak Ibu ini. Oke anak-anak, tadi kan Ibu udah jelasin ya, sikap cinta tanah air itu apa, gimana contohnya, dan gimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat salah satu sikap cinta tanah air? Ayo, angkat tangan. Iya. Menghargai budaya teman. Iya, tepuk tangan dong buat Bita. Pintar sekali. Nah, alhamdulillah ya, kalian masih ingat apa yang Ibu sampaikan tadi. Oke, selanjutnya mungkin Ibu mau langsung mulai games aja ya. Kelompok 1 ini kartunya, kartu benar dan salah. Kelompok 2 ini kartunya, kartu benar atau salah. Jadi teknisnya tuh nanti kalau Ibu nyebutin pernyataan sama Ibu nampilin gambar, kalau kalian setuju dan sesuai dengan sikap cinta tanah air, kalian angkat kartu
Benar. Nah, kalau tidak sesuai dan bukan merupakan sikap cinta tanah air, kalian angkat kartu? Iya, pintar sekali anak-anak ibu ya. Oke, yang pertama, perhatikan baik-baik ya. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke. Kerja bakti di lingkungan sekolah merupakan sikap cinta tanah air. Benar atau salah? Benar, Ibu. Iya, tepuk tangan buat Vita nih, mana? Jadi tuh kerja bakti dalam lingkungan sekolah merupakan salah satu kewajiban serta kegiatan sosial ini dapat mempererat persatuan antar sesama ya. Oke. Yang kedua, perhatiin gambarnya nih. Oke, kelihatan ya. Mengejek teman yang berbeda budaya dengan kita merupakan sikap cinta tanah air. Benar atau salah? Salah, Ibu. Iya, betul. Meskipun kita berbeda-beda, kita tidak boleh ya mengejek atau mencemooh budaya dari teman kita. Oke, pintar sekali ya anak-anak ibu ini. Nah, jadi anak-anak, setelah kita belajar penerapan sikap cinta air dalam kehidupan sehari-hari itu, semoga kalian bisa langsung menerapkannya ya di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari ibu cukup sekian ya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Nah, nanti kalian ini mau persiapan kuliah ya, kelas 12 semua. Pasti kalian menemukan banyak teman-teman baru yang memiliki perbedaan di kehidupan kalian nanti. Atau yang nanti di dunia kerja juga ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, tepuk tangan semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah sama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum hari ini nihil ya, tidak berangkat. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk pada pagi hari ini, Ibu ingin tanya sama kalian, siapa yang tahu berapa jumlah ayat pada surah An-Nas? Ya, Mbak Mira? 6, Bu. Oh, 6. Betul sekali, Masya Allah. Berarti sering mengaji ya ini ya. Nah, selanjutnya coba siapa yang tahu lafaz ayat pertama pada surah An-Nas? Ya, Mas Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, betul sekali, Masya Allah, tabarakallah ya. Pinter-pinter pada sering ngaji ya. Nah, oke, hari ini Ibu akan
menjelaskan tentang surah An-Nas. Nah, hari ini kita itu temanya membaca Al-Qur'an, yaitu salah satunya surah An-Nas. Nah, nanti Ibu harap kalian bisa membaca Al-Qur'an dan memahami apa arti dari surah An-Nas. Nah, An-Nas itu terdiri dari 6 ayat, dan Anas itu artinya manusia, bermakna yaitu manusia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Benar sekali. Nah, sekarang kita membaca bersama-sama ya Quran surat An-Nas di LKS kalian masing-masing ya. Yuk. Dimulai dengan ta'awudz dulu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Oke. Nah, sekarang Ibu ada permainan, yaitu menyusun surah An-Nas dari ayat 1 sampai 6. Nanti Ibu bagikan kartu yang berisi lafal-lafal surah An-Nas. Oke? Maaf ya. Oke. Nah, sekarang yang berani maju mengeluarkan surat An-Nas, Pak. Saya. Oh ya, Mas Nopal sama Mbak Tiwi sama Mas Alfi ya yang tadi angkat tangan. Ya, silakan maju satu-satu. Ya, coba dibaca dulu lafaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, benar sekali. Udah pintar membaca ya. Sekarang Mas Al. Ya. Tuh, satunya lagi. Ya, buat Mas Opal, betul sekali. Selanjutnya ada Mas Alfi, silakan maju. Kebalik nggak? Loh, benar. Terus ini. Oke. Nah, tadi udah berani maju, Ibu ada hadiahnya yang tadi sudah berani maju ya. Nih, buat Mas Nopal, Mas Alfi, dan Mbak Tiwi. Oke. Nah, alhamdulillah ya, tadi kita udah belajar membaca surah An-Nas dan menghafal surah An-Nas bersama-sama. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian senantiasa membaca Al-Quran dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dan jangan lupa untuk kalian selalu mengaji di rumah bersama orang tua, bapak dan ibu, ya. Oke.
Aja guyoni lho. Aja guyoni lho. Aja guyoni lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa sekali semangatnya kelas 1 hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, coba sekarang lihat. Di tangan ibu membawa kartu huruf hijaiyah ba. Nah, huruf ini itu belum ada tanda bacanya ya. Jadi belum bersuara dan masih diam. Agar bisa bersuara, mari kita berikan topi dan sepatu pada huruf hijaiyah ini. Apa sih itu harokat? Dengarkan baik-baik ya. Harokat adalah tanda baca huruf hijaiyah agar untuk menentukan vokalnya. Nah, hari ini mari kita belajar bersama tentang harokat. Yang pertama yaitu ada garis lurus di atas, itu namanya fathah. Nah, cara membacanya, mulut dibuka sedikit, bunyinya A. Nah, huruf ba ditambah fathah dibacanya ba. Coba sekarang bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, yang kedua, kalau garisnya pindah ke bawah, itu namanya kasroh. Cara membacanya, bibir tersenyum sedikit, bunyinya I. Huruf ba ditambah kasroh dibacanya bi. Astagfirullah. Yuk, sekarang tersenyum bersama-sama ya. 1, 2, 3 dibaca bi. Ya. Nah, terus yang ketiga ada angka 9 kecil di atas, itu namanya doma. Cara membacanya yaitu mulut dimonyongkan sedikit. Bunyinya U. Ba ditambah doma dibacanya bu. Yuk kita bersama-sama ya, monyongkan bibir kita sedikit. 1, 2, 3. Bu. Ya, pintar, hebat sekali. Lalu bagaimana kalau harokatnya itu kembar atau ada dua, double? Nah, kalau harokatnya dua atau double itu namanya tanwin. Nah, kalau garis dua di atas namanya fathatain. Ba ditambah fathatain dibaca ban. Lalu untuk garis dua di bawah, ba ditambah kasrotain dibaca bin. Nah, kalau koma di atas dua itu namanya domahtain. Ba ditambah domahtain dibacanya bun. Ya, pintar sekali. Nah, yang terakhir itu ada harokat khusus. Nah, perhatikan ya, di sini itu ada bulat kecil, itu namanya sukun. Sukun itu artinya stop atau mati, jadi tidak ada vokalnya. Nah, kalau di sini itu seperti mahkota, namanya tasydid. Nah, tasydid itu berarti artinya double atau tebal.
Nah, baik, sekarang Ibu akan mengetes kalian ya. Nanti kalian Ibu geser ini kartu ini, nanti kalian sebutkan bersama-sama ya. Huruf ta ditambah fathah dibaca ta. Huruf ta ditambah kasroh dibaca ti. Huruf ta ditambah doma dibaca tu. Ya, Masya Allah, hebat-hebat anak kelas 1. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kalau fathah sama doma itu di atas, kalau kasroh itu di bawah. Nah, harokat itu adalah kunci untuk kita bisa membaca Al-Quran. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKBD-nya untuk dikerjakan di rumah ya. Ingat ya anak-anak, LKPD-nya jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Jangan lupa mengaji agar bisa membaca Al-Quran. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jangan lupa berisik ya. Matiin lagi. Kondisi sabar. Orang gimana? Cepet. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehahnya Ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba kalian lihat sekeliling kalian, apakah ada teman yang belum berangkat? Tidak. Nah, sekarang coba lihat di kolong meja, terus di lantai, apakah ada sampah? Kalau ada, dibuang ke tempat sampah ya anak-anak. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar surat Al-Maun. Ada yang tahu arti Quran surat Al-Maun? Barang-barang yang berguna. Aku Ibu. Ya Pak Amira. Barang-barang yang berguna. Oke, tepuk tangan buat Amira. Jadi surat Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat ya. Di dalamnya itu mengajarkan agar kita tidak mendustakan agama. Contohnya kayak menyayangi anak yatim dan memberi makan orang miskin. Amira, Sabita jangan ngobrol ya, perhatiin Ibu dulu ya. Ini Amira, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau tes kalian ya, nanti Ibu bacain
Quran surat Al-Ma'un, nanti kalian lanjutin bareng-bareng ya anak-anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayo lanjutin. Wah, keren banget nih anak-anak ibu. Nah, habis ini kita mau main game sambung ayat ya anak-anak. Nanti ibu bagi dua kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Nanti ngambil kocokan ini ya satu-satu. Ayo perwakilan kelompok maju. Kini baik. Ayo dibuka Mbak Azizah dan Mbak Novita. Kayak siapa yang mau duluan nih? Kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Azizah. Selanjutnya Mbak Novita silakan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, betul, tepuk tangan buat Mbak Novita. Jadi kita harus mengamalkan isi dari Quran surat Al-Ma'un ya. Kita harus menyayangi anak yatim. Terus kalau misal kita nih punya tetangga yang maafnya kayak kurang mampu gitu ya, misal kita punya makanan, itu kita harus berbagi, harus menyayangi tetangga gitu. Kayak mungkin karena waktunya sudah hampir habis, Ibu ada tugas buat kalian ya. Minggu depan kalian menghafalkan Quran surat Al-Ma'un ya beserta artinya. Nanti maju satu-satu, yang nggak bisa dapat hukuman. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang gak sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar nih hari ini? Apakah sudah hadir semua? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Sebelum pembelajaran dimulai, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Saya Ibu. Apa itu? Menurut saya pergaulan bebas itu pergaulan yang sudah melewati batas-batas norma. Ya, betul sekali jawaban Mbak Lulu. Dan ada yang tahu nggak mengapa hal itu terjadi di kalangan remaja dan apakah Allah melarang tentang larangan zina itu hanya berlaku dalam perbuatan saja? Menurut saya itu karena pengaruh teman atau media sosial, dan sepertinya tidak hanya perbuatannya saja, tapi juga hal-hal yang mendekatinya. Ya, betul sekali jawaban dari Mbak Tias. Oke, sekarang Ibu akan membagi kasus singkat pada dua kelompok. Baca bersama-sama ya. Dibaca ya? Ya, Bu. Oke. Apakah sudah mengerti inti dari masalah itu? Belum tahu. Coba kalian ingat-ingat ayat apa yang pernah kita pelajari tentang larangan mendekati zina. Apa ya, Bu? Sebentar, Bu. Ini Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya. Coba kaitkan dengan kasus yang telah kamu baca. Bisa, Bu. Bekerja samalah dengan dia. Ya, Bu. Oke. Baik. Ya, selanjutnya ada yang tahu nggak dampak dari pergaulan bebas bagi diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat? Menurut saya iya Bu, karena biasanya berpacaran itu diikuti dengan pergi berduaan atau komunikasi berlebihan. Ya, betul. Adakah yang ingin bertanya? Apa itu? Saya bertanya, Bu, apakah berpacaran termasuk salah satu bentuk mendekati zina? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu, Ya. bisa merusak nama baik keluarga, membuat penyesalan, dan mencoreng masa depan Bu. Ya, betul sekali. Ini jawabannya ya Mbak Lulu. Ya, Bu. Selanjutnya coba sebutkan apa strategi dalam menjaga diri dari pergaulan bebas. Memilih lingkungan pertemanan yang baik, Terus? mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, Bu. Ya, jawaban kalian betul semua. Mari tepuk tangan. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bete banget. Bete banget.